worship Him. Jesus, you are here today in the midst of us. And we are thankful that we can feel you, that we're having you. Thank you, God. Let your name alone be glorified. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship
the water. Amen. Let the strong winds blow, I will not move. Yeah. Just like a child secure in the love of a father. Never letting go, I cling to you. Hey. In every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain the song of my heart. Oh, 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 oh. You're the song of my heart. Oh, oh, oh. When all is said and done and the storm is over, you are tried and true, you never change. Amen. When all is sinking sand, there's no foundation. Everything else will fade, but you remain. Ooh, yeah. In every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain the song of my heart. Ooh, yeah. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. With every breath that I take, with every beat of my heart, God, I will sing to the world. Faithful you've been, faithful you are. In every situation, no room for fear and doubt. No matter what I'm facing, the song of my heart is ringing out. I stand on your promise, I will not be moved. Nothing can tear us apart. My faith won't be shaken, I'm anchored in you. In death and in life you remain. Yeah, I'll stand on your promise, I will not be moved. Nothing can
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome home. Wow, senang berjumpa kembali di dalam rumah, sekalipun secara online, bersama-sama beribadah, mengucap syukur, menaikkan pujian, penyembahan kita, dan mempersiapkan hati untuk diberkati dalam hadirat dan firman-Nya. Wow, saya percaya semua Anda sehat dalam perlindungan, diberkati sama Tuhan di setiap langkah yang dikerjakan, dan tentunya senantiasa makin dekat dalam rencana dan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terus mengingatkan Anda untuk terus ada di dalam komunitas kecil yang kita miliki bersama, yang kita kenal sebagai Connect Group. Bukankah memang didesain atau dirancang untuk kita bisa tetap terkonek satu dengan yang lain, sekalipun ada banyak batasan perjumpaan secara fisik terjadi hari ini, tapi kita tetap bisa berkomunikasi, saling melayani, juga menjadi berkat satu dengan yang lain, berinteraksi dan memberitakan firman Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain ya. Jadi saya mendorong Anda untuk bergabung di dalam komunitas kecil kami, Connect Group. Untuk semua informasi yang Anda perlukan, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di layar Anda. Baik, kita akan memberikan persembahan, waktunya untuk membawa tangan kita datang tidak dengan tangan hampa, tapi memberikan semua berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita juga sisihkan dan kembalikan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Anda bisa berikan dengan mentransfer, informasinya ada di layar Anda, dan saya akan mengajak kita semuanya berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami penuh dengan sukacita, hati kami bahkan terekspresi dari wajah kami tersenyum. Tuhan baik sekali dan berkat-Mu melimpah atas kami. Dan sekarang waktunya dari semua berkat itu kami ingin kembalikan yang terbaik dari tangan kami, berkat yang Tuhan beri. Biarkan ini pun memberkati pekerjaan Tuhan dan dikelola dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ini persembahan kami dari hati yang bersukacita. Terimalah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap
Shakarananamaya shakarona, jamah dan ubahkan hati kami di dalam hadirat-Mu. Ya Rabbana so. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami kembali ada di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Rasanya ingin terus menyembah. Hadirat-Mu manis di tengah kami. Rasanya ucapan syukur ingin meluap-luap keluar dari hati kami. Oh Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita beberapa saat kembali berbahasa roh bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Rimahatoko rimanaka syamarala batakara halahrama hasyomarama karamatiara lanaka syokobora baraba. Himikiri marararia ladaka shonokora malagatiara namadagara hasyato kabariara kayarala. Lanuku hamania nama haralataka shemanakararia labatayuro ladabadiara ladabahasyanana. Urimekaraniana nalaliara hamaku ramataria menihara maratu shibiraria. Noda hamalakata shibirikararia lara. Lohamaka shikirira ladiura la barakaya shikirikara lada hionakaya nanamahania nanama. Tangan Tuhan mulai membentuk dan melembutkan hatimu. Rimahatuku syamakararia lalada kasyomo halamaria lalaba. Shikinikana namata haramata kasyomo korimana namakia sono muharala dayara lalaba hadakayara. Dia membuat hatimu subur, tanah yang subur untuk bisa ditaburi, untuk bisa ditanami benih, dan benih itu juga bertumbuh subur bahkan besar dan menghasilkan buah yang lebat. Yinani oranglah hataka syoko makaria mahana karala diarala bahara kusyora nakataria rara haranika nekasya kanadura lahatia mariara lada hasyoba karala badahara raba shoma kabara gaya rala badaka shikimiri karana madahasyara raba lahunna nakasya namadakana nama. Bapa di dalam sorga, lingkupi kami senantiasa terus di dalam hadirat-Mu. Betapa kami cintai rumah kediaman-Mu, betapa kami nikmati hadirat-Mu yang hari ini melimpah di tengah kami. Tuhan, kami ingin selalu ada, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Dan kami berdoa ya Tuhan, bahkan sepanjang ibadah online ini berjalan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Bahkan setelah selesai ibadah kami pun, kemana kami pergi, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami tahu hadirat-Mu senantiasa melingkupi dan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin selalu mendengar suara-Mu. Roh Kudus, Engkau dikirim, Engkau mendampingi kami untuk menuntun setiap kami. Oleh karena itu kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara. Bukan soal kata-kata yang manis dan indah, tetapi ada kuasa yang menyertai firman Allah, yang menciptakan, yang membebaskan, yang meneguhkan, yang memberikan kekuatan, bahkan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, karena Roh Kudus bekerja dan mengurapi ibadah kami. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu.
Kami siap ya Tuhan, kami rindu, kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin belajar, kami ingin bercermin, kami ingin diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan apa yang kami ingin dengar, tapi sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom keluargaku. Dimanapun Anda berada, bergabung di dalam ibadah online kami, Gereja Mawar Sharon Singapura, Rose of Sharon Church Singapura, GMS Batam, keluargaku di Tanjung Pinang, bahkan seluruh anggota-anggota CG di negara-negara yang hari ini Tuhan konekkan ke kita. Keluarga di Filipina, Kambodia, di Hong Kong, Sabah, Sarawak, Johor Baru, India, dan tempat-tempat negara-negara lain lagi yang Tuhan pertemukan kita. Dan tentunya seluruh saudara-saudara Indonesiaku yang ikut bersama dalam ibadah ini. Saya percaya ada berkat Tuhan yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya juga, kita seiring dengan bertambahnya atau berjalan terus ibadah online ini, yang saya ingin sampaikan juga rasa rindu dan kangen kepada Anda semuanya, seluruh jemaat yang Tuhan percayakan juga makin bertambah. Segera satu hari kita bisa berjumpa dan menikmati hadirat-Nya dengan ketemu muka dengan Anda dan kembali bercanda dan memuji bersama-sama. Ya, Tuhan berkati Anda dan hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan, jika Anda ingin mencatat judulnya adalah ketaatan dan kerelaan hati. Judul khotbah saya adalah ketaatan dan kerelaan hati. Ada dua posisi hati yang kita harus putuskan, dan kedua ini berbeda, tidak secara otomatis terjadi. Jika kita ada di posisi hati yang satu, belum tentu posisi hati yang satunya mengikuti. Tidak otomatis. Sehingga kita mau belajar sama-sama, dan saya berdoa kita bisa memutuskan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam hati yang penuh dengan ketaatan, tapi juga memutuskan untuk rela hati. Oke? Judulnya adalah ketaatan dan kerelaan hati. Bagian yang pertama kita bahas mengenai ketaatan. Mari buka bersama dengan saya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-15, ayat 22 dan 23. Oke, Anda sudah temukan ya? Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Orang-orang yang antusias dengan firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan pada kehendak Tuhan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wow, ayat ini menjelaskan dengan sangat tegas bahwa ada posisi hati yang Tuhan kehendaki jauh lebih berkenan daripada semua korban bakaran atau persembahan atau kelakuan baik yang kita bisa kerjakan. Yaitu di sini dikatakan mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada semua korban atau persembahan bakaran itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, background dari ayat ini sebenarnya keluar dari kelakuan yang dilakukan oleh Saul ketika dia mempersembahkan korban sementara dia dilarang sama Tuhan untuk mengambil jarahan. Tetapi dia tidak taat dengan membiarkan Raja Agag tetap hidup dan juga orang-orang membawa ternak-ternak yang terbaik
dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan atau ibadah. Gitu. Nah, lalu keluarlah ayat ini. Tuhan berkata dengan jelas bahwa bukan soal persembahannya. Persembahannya adalah sesuatu yang baik, bukan? Sesuatu yang sedap didengarkan. Wah, mempersiapkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dari apa yang kamu kerjakan, kamu harus tahu. Lebih dari itu, aku suka sebuah ketaatan. Di mana sebuah hati yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan mengerjakan exactly tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat ini bahkan di dalam ayat 23 diakhiri dengan kalimat penolakan Tuhan terhadap Saul untuk dia menjadi raja. Nah, tapi ini bukanlah peristiwa yang pertama. Karena Anda bisa mendapati ternyata ada pelanggaran juga yang dikerjakan oleh Saul di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Anda bisa lihat di situ. Oke, 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-9. Ini cerita sebelumnya. Poinnya sama, di mana kelihatan apa yang dia kerjakan atau sepertinya motivasinya baik, tapi Tuhan dengan jelas menegurnya. Di dalam ayat yang ke-9, oke, kitab Samuel, 1 Samuel 13, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Wow, baik kan motivasinya? Oke, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi ayat yang ke-12, di situ dijelaskan lebih jauh, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Ini dia ceritakan background dari kenapa dia melakukan persembahan korban itu. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Wah, motivasinya baik, mengorbankan untuk memberikan korban untuk dapat restu dari Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Nah, kenyataannya ayat yang ke-13 kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Loh. Memberikan persembahan, korban bakaran kepada Tuhan, minta restu dari Tuhan. Kok dikatakan bodoh? Engkau tidak, sebab apa yang dia lakukan itu tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Karena background sebelumnya Samuel berkata, aku akan datang hari ke-7 dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu bukan bagiannya Saul. Tapi ternyata Saul mengerjakannya sendiri karena situasi dan ketakutan. Sehingga Tuhan berkata, firman-Nya melalui nabinya berkata, apa yang kamu lakukan itu bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini kita semuanya menangkap bahwa lebih dari semua persembahan, lebih dari apa yang dinilai baik, tentu kita melakukan semua yang baik adanya, tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tapi kalau sampai yang baik itu adalah tidak keluar dari ketaatan atau dari kehendaknya, maka itu pun tidak menyenangkan hatinya. Dan Tuhan tidak berkenan dengan itu. Semua yang baik jika tidak dikerjakan dari ketaatan pada perintah atau kehendaknya, maka tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan inginkan lebih dari apa yang baik yang kita kerjakan atau kita berikan adalah keluar dari hati yang taat. Itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menghendaki ketaatan di dalam hidup ini, di dalam hidup Anda, hidup kita, hidup saya, kita semuanya. Nah, dari kisah yang ada, ketaatan itu menjadi terlihat atau ujian sesungguhnya dari sebuah ketaatan itu kalau dari perikop yang kita baca, maka Anda dapati di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24. 1 Samuel 15 ayat 24. Oke. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dengarkan,
sebuah ujian ketaatan itu sesungguhnya adalah ketika mata orang tidak melihat kepada kita, atau seolah-olah orang-orang tidak tahu. Dan Anda harus ingat, Tuhan itu menyelidiki sampai ke kedalaman hati nurani kita. Sehingga ketika Saul seolah-olah memberikan alasan baik bahwa ini kan untuk persembahan gitu. Sebenarnya Tuhan tahu dan menyelidiki hatinya, ini bukan keluar dari kerinduan hatimu untuk kamu membangun ketaatan. Tapi di dalam hatimu kamu ketakutan. Tuhan menyelidiki hati kita. Saudara-saudara, kita bisa menutup atau menunjukkan seolah-olah kita ini taat di depan mata manusia atau kepada banyak orang. Tetapi ketaatan kita sesungguhnya ketika tidak dilihat orang, tapi Tuhan mengerti kedalaman hati kita. Nah, ujian ketaatan berikutnya adalah yang sesungguhnya, ketaatan yang sesungguhnya, ketika ada di dalam situasi yang terpojok atau kepepet. Maka disitulah akan muncul apakah kita ini betul-betul masih dalam ketaatan atau justru mengkompromikan ketaatan itu karena situasinya mendesak. Dan itu yang terjadi dari kisah yang kita baca. Di mana 1 Samuel pasal yang ke-13 menceritakan kenapa kok dia datang memberikan persembahan sementara Samuel berkata, no. Harus tunggu 7 hari karena itu adalah bagiannya Samuel yang melakukan. Tetapi dia tetap mengerjakannya. Karena 1 Samuel 13 berkata ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Dan beberapa dari mereka menyeberangi sungai, lari karena ketakutan. Sehingga ketika situasi itu mepet, mendesak, menekan bangsa Israel, kemudian disitulah muncul apakah betul-betul Saul ini taat. Apakah kita tetap berdiri dalam ketaatan sekalipun di dalam kondisi yang mepet atau menekan atau mendesak. Bapak ibu saudara sekalian, sekalipun manusia tidak melihat kita, ada situasi atau keadaan tertentu di mana mata manusia tidak melihat kita, ingatlah Tuhan tetap melihat hati kita dan memperhitungkan ketaatan yang kita buat. Atau ketika kita ada di dalam kondisi terdesak atau mepet atau dipojokkan sekalipun, ingatlah, berdirilah tetap dalam ketaatan. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan itu bukan cuma sekedar melakukan apa yang diperintahkan. Tapi saya menemukan kenapa Tuhan itu kok suka sekali dengan hati yang taat. Karena ketaatan itu Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang kasih. Saya ulangi ya. Kenapa kok Tuhan itu suka sekali dengan hati yang taat? Bukan Tuhan itu gila, hormat atau mau menunjukkan bahwa dia itu Allah yang otoriter sehingga lihat semua orang harus mendengar apa yang kuperintahkan. Enggak ya. Tuhan kita itu mengasihi kita, bukan mengontrol dan menjadikan kita robot sehingga dimasukkan program untuk melakukan, tetapi memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memutuskan, untuk membangun hidup kita dalam ketaatan. Dan Tuhan berkata Tuhan suka dengan ketaatan lebih dari korban. Kenapa? Karena saya mendapati yang pertama, ketaatan itu bicara mengenai kasih. Oke, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Buka Alkitab Anda. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Oke. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang antusias. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, saya ulangi ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan itu suka sekali orang-orang
memutuskan untuk taat kepada apa yang difirmankannya. Karena bukan untuk hanya melakukan seperti apa yang dikatakan, tetapi kasih yang mendasari semuanya akan terus bertumbuh dan semakin besar dalam hidup ini. Lalu lihat Yohanes 14 ayat 21 diulang kembali. Intinya ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak ibu saudara sekalian, tahukah, sadarkah kita bahwa ketika kita bicara kita mengasihi seseorang, maka kita akan berusaha mengerjakan yang terbaik di hadapan orang itu. Betul ya? Apalagi orang-orang yang kasmaran dan jatuh cinta. Bahkan orang-orang ini kita bisa melakukan lebih dari apa yang diminta. Oke? Dalam banyak keadaan atau banyak situasi, bahkan sebelum diminta, kita berusaha melakukannya. Bukan karena diminta, tapi karena kita tahu bahwa itu menyenangkan hatinya. Itu menyukakan hatinya. Sehingga kita tetap mengerjakannya, bahkan sekalipun tidak diminta. Lalu kita pikir, kok bisa ya kamu lakukan ini? Padahal mungkin kalau itu sebuah permintaan yang tidak gampang. Permintaan yang cukup rumit. Tapi karena cinta, serumit apapun tetap diperjuangkan. Lalu di lain peristiwa, keadaan kita berkata, kamu kok ngerti? Bahkan aku belum ngomong loh. Aku belum sampaikan loh aku kepengen ini. Tapi kok kamu bisa mengeluarkan dana, beli, atau kamu bisa ngerti apa yang aku mau, bahkan sebelum aku minta, kamu bisa bawa aku pergi, jalan, lalu menyediakan ini, membuat kejutan ini, kemudian orang berkata, kok bisa ya? Bahkan kamu melakukan lebih dari apa yang diminta, atau melakukan sesuatu yang bahkan bukan sebuah perintah. Dan semuanya alasannya, lalu kita berkata, yalah, dia jatuh cinta. Iyalah, ini semuanya hanya ingin menunjukkan bahwa aku tuh sayang kamu. Aku tuh cinta kamu. Aku tuh senang lihat kamu bahagia. Wah, keluarlah semua gombalnya itu ya. Gitu. Kata-kata yang begitu manis sedemikian rupa. Tapi sebenarnya intinya adalah, kenapa kamu kerjakan? Karena aku mengasihi. Gitu. Sehingga ketika Tuhan berfirman, sebenarnya firman Tuhan berkata, hukum perintah-perintahku itu tidak berat. Gitu. Kenapa ada orang melihatnya sebagai sesuatu yang berat dan mengekang, tapi ada orang yang melihatnya enggak berat kok, menyenangkan. Bukan karena hukumnya berbeda, atau Tuhan pilih-pilih kasih kepada ini hukumnya berat, kepada ini enggak. Itu semuanya tergantung dari kadar cinta atau kasih di dalam hati orang-orang itu. Ada orang yang melihat sesuatu yang ringan tapi jadi berat karena memang dia nggak mengasihi. Tapi ada orang yang betul-betul mencintai sekalipun perintahnya rasanya berat, tapi dia tetap mengerjakannya. Ditanya kenapa? Karena aku mengasihimu. Tuhan suka hati yang taat, bukan karena kamu melakukan 100% seperti yang dia perintahkan. Tapi di balik itu semuanya, memang betul kamu melakukannya. Tapi di balik itu Tuhan tahu kadar kasihmu bertambah di dalam hatimu. Nah, yang kedua, kenapa kok Tuhan itu suka ketaatan? Oke. Yang kedua adalah ketaatan itu bicara soal penghormatan kepada pribadi yang memberikan perintah. Aku mengerjakan semua ini karena aku mengasihimu. Tapi di sisi yang lain, aku mengerjakan ini semuanya karena aku ini betul-betul menghormatimu. Pernah nggak Anda berjumpa dengan seseorang yang Anda kagumi, atau seseorang yang punya jabatan lebih tinggi, atau seorang pembesar, lalu kemudian dia berkata, tolong ambilkan ini, atau tolong kerjakan ini, tolong lakukan ini. Lalu Anda tidak merasa itu sesuatu yang berat, dan Anda mengerjakannya dengan senang hati. Kenapa? Karena orang itu sangat-sangat betul-betul bernilai di hadapan Anda, di mata Anda. Sehingga bagi Anda, aku kerjakan ini, luar biasa loh. Bahkan bangga banget ketika dia dapat tugas
dari seseorang yang dia sangat hormati. Gitu. Wih, kamu tahu nggak? Aku ketemu dengan orang ini. Lalu orang itu bilang begini, minta tolong ini. Oh, aku kerjakan dengan senang hati. Kenapa? Karena kamu sangat-sangat menghormati orang itu. Tapi sebaliknya, ketika sebuah perintah itu diberikan, kemudian Anda menundanya, bahkan Anda mengabaikannya, lalu terlihat Anda tidak taat, sebenarnya bukan Anda tidak mengerjakannya saja, tetapi di balik itu Anda sebenarnya memang tidak menghormati pribadi yang memberikan tugas itu kepada Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan perintah, ini jelas ketika Anda membaca kisah, Anda ingat kenapa bangsa Israel waktu perjalanan masuk ke tanah perjanjian, perjalanan itu, lalu Musa tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Anda ingat ceritanya? Karena pada waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, bangsa Israel ini minta minum, minta air. Kamu kumpulkan mereka dan kamu katakan kepada bukit batu itu, kepada gunung batu itu, dan gunung itu akan mengeluarkan, batu itu akan mengeluarkan air. Lalu Musa turun dan ceritanya di Alkitab apa? Dikatakan Musa kumpulkan bangsa Israel. Lalu Musa memukul batu itu 2 kali. Lalu apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, kamu tidak menghormati kekudusanku. Aku suruh kamu bicara, perintahkan keluar air. Kamu kok malah pukul dan 2 kali, betul airnya tetap keluar. Tapi apa yang kamu kerjakan tidak seperti apa yang kuperintahkan. Dan tidak seperti yang kuperintahkan itu adalah bukti dari kamu tidak menghormati. Tuhan berkata, kekudusanku di depan umat. Tuhan itu suka sekali ketaatan. Karena di balik ketaatan itu adalah sebuah hati yang menghormati pribadi yang memberikan aturan atau perintahnya. Tuhan suka dengan hati yang taat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo bangun ketaatan ya. Itu sisi yang satu, ketaatan. Dan sekarang mari perhatikan sisi kerelaan hati. Karena bukan hanya taat, tapi juga rela hati. Nah, buka bersama di dalam 1 Samuel, pasal yang ke-15, ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 24. Ini setelah Samuel menegur Saul bahwa apa yang kamu lakukan ini salah. Tuhan lebih suka ketaatan daripada semua korban bakaran itu. Baik yang kamu kerjakan, tapi Tuhan menilai hatimu bahwa kamu sebenarnya tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Kamu tidak betul-betul menghormati Tuhan. Nah, lalu ayat yang ke-24 dikatakan 1 Samuel 15:24 sampai 25 ya. Mari kita baca sama-sama. Ini bagian kerelaan hati. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Ayat 25. "Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku dan kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Saul seolah-olah menunjukkan penyesalannya. Tapi sebenarnya penyesalannya tidak total, sehingga penyesalannya adalah penyesalan yang bersyarat. Gitu. Dia berkata gini, "Oke, tapi kamu pulang sama aku, baru aku menyembah Tuhan." Gitu. Loh, kalau kamu sudah buat salah ditegur sama Tuhan, ya sudah, akuilah dan carilah Tuhan. Tapi kenapa kamu harus meminta Samuel untuk ikut? Lalu bukan hanya ikut, di situ dikatakan kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Pertanyaannya, kalau Samuel gak mau terus kamu gak menyembah Tuhan? Loh. Kamu ini sudah ditegur sama Tuhan? Ngerti gak kalau kamu salah? Yes, ngerti. Ya sudah, kalau kamu ngerti bertobatlah. Oke, aku akan kembali nyembah Tuhan, tapi kamu ikut aku pulang. Kemudian ayat selanjutnya kalau Anda baca, Samuel kan gak mau. Lalu Saul memegang jubahnya. Kemudian dari situ Samuel bernubuat.
Oke, Nabi bernubuat. Lalu lihat ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul, nih diulangi lagi. Aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Oh, ternyata saudara-saudara, dia bilang begini, oke aku salah, aku akan menyembah Allah kembali, tapi kamu ikut dengan aku. Loh, kok jadi bersyarat begitu? Gitu. Ternyata dia bilang, tunjukkanlah hormatmu padaku. Saudara-saudara, dari ayat ini saya langsung mengambil sebuah kesimpulan dengan jelas, dengan gamblang dan mudah. Bahwa Saul itu kehidupannya tidak taat, tadi bagian yang pertama. Terus yang kedua, dia tidak betul-betul ada di dalam sebuah kerelaan hati. Sehingga ketika dia ditegur, dia terus mengadakan tawar-menawar. Aku salah, tapi kasih aku hormat dong. Aku salah, tapi kamu ikut aku dong. Kalau kamu ikut aku dan kamu kasih aku hormat, maka aku akan menyembah Allah. Loh tunggu, kalau kamu sudah tahu kamu salah, kamu tinggal menyesal dan bertobat dan cari Tuhan. Kenapa kamu masih memikirkan harus kasih hormat lah, harus kasih ini. Saya tahu di sini dia tidak dalam hati yang rela totalitas untuk mengikut, mengiring dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari belajar bersama-sama membuat keputusan hati untuk menjadi orang-orang yang taat, tapi juga menjadi orang-orang yang punya hati rela menjalani ketaatan itu. Tadi seperti yang saya bilang kan di awal, bahwa ini adalah keputusan dua kondisi hati yang berbeda dan tidak otomatis bersamaan. Jangan pikir orang itu taat, pasti orang itu rela. Saya ulangi. Jangan pikir kalau orang itu terlihat taat, melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan. Tapi kondisi hati yang sama, yaitu rela, itu ada di dalam hatinya. Enggak. Karena Anda dapati bisa jadi ada orang yang kelihatan taat, tapi sebenarnya hatinya tidak benar-benar rela. Kamu nggak benar-benar rela melakukannya. Tapi pastor, aku taat loh. Apa yang disuruh aku kerjakan. Gitu. Loh, sekarang kamu taat mengerjakan, belum tentu hatimu rela. Karena seorang bisa kelihatan taat bukan karena rela, tapi karena nggak berani. Gitu loh. Tapi hatinya nggak pernah rela. Loh kenapa bisa begitu? Iyalah karena Tuhan yang ngomong. Gimana kita nggak lakukan? Gitu. Ya kamu berani emangnya kalau Tuhan ngomong nggak melakukan? Ya nggak beranilah Tuhan yang ngomong. Gitu. Itu sama dengan ketika kita memberikan tuntunan atau arahan atau tugas kepada orang yang kita pimpin atau mungkin kepada anak kita. Lalu mereka tetap mengerjakannya. Pernah nggak Anda dapati seorang pegawai atau seorang bawahan ketika majikannya memberikan perintah, lalu orang itu mengerjakan, tapi sambil ngerjakan, sambil ngomel-ngomel. Lalu kita bilang, loh kamu ini kok ngerjakan sambil gini? Ya gimana? Bos yang bilang kok. Seolah-olah kayak nggak berani melawan, tapi hatinya nggak rela. Jadi kamu kerjakan itu tidak dengan sepenuh hatimu. Lalu ada juga orang yang mengerjakan ketaatannya, mengerjakan perintah, karena sudah tidak ada pilihan atau nggak ada lagi jalan lain. Gitu. Itu sama dengan orang berkata, ya udah kamu cari Tuhan. Iyalah, aku sudah coba semuanya dan ya terakhir ya inilah, karena nggak ada jalan lagi. Gitu. Itu seolah-olah orang ikut Tuhan untuk melakukan ketaatan itu bukan karena dia mau taat, tapi karena kondisinya betul-betul mendesak dan menunjukkan bahwa tidak ada pilihan.
Tapi hatinya apakah rela? Enggak, karena enggak ada jalan lagi. Gitu. Kamu lakukan itu bagus loh. Iya, tapi rela enggak? Enggak. Terus kenapa kamu lakukan? Nah, enggak ada pilihan. Gitu. Melawan enggak berani, opsi lain juga enggak punya. Atau yang ketiga, ada orang juga mengerjakan dan kelihatan taat. Ternyata karena dia mengharapkan sebuah upah. Bahwa di balik apa yang dia lakukan atau ketaatan yang dia kerjakan, dia akan memperoleh sesuatu. Dan ini apakah salah? Tidak totally salah, tetapi juga tidak dengan sepenuh hati mengerjakannya. Karena bisa jadi nanti harapannya tidak jadi seperti yang dia impikan. Dan dia pun kembali bersungut atau kecewa. Karena apa? Karena apa yang dia kerjakan dan dia harapkan tidak terjadi yang seperti dia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita mengerjakan dengan ketaatan, tapi juga dengan kerelaan hati. Bagus tuh di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan apa? Itu bicara barang siapa banyak memberi, dia akan banyak menuai gitu ya. Tapi di dalam ayat yang ke-7, bagus firman Tuhan berkata, ya amin, ini kebenaran. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Gitu. Ulangi ya, memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Adakah orang memberi tapi dengan sedih hati? Ada. Adakah orang memberi tapi seolah-olah terpaksa? Ada. Kenapa? Karena nggak berani melawan. Gitu. Firman Tuhan sudah katakan gitu, ya udahlah kerjakanlah. Loh, rela nggak kamu? Ya rela nggak rela ya gimana? Itu firman Tuhan, Tuhan yang ngomong, ya sudahlah kita kerjakan. Nggak rela. Gitu. Memberikan dengan sedih hati, iya juga ada. Tapi Tuhan mau kita memutuskan memberi dengan kerelaan hati. Sehingga waktu kita kerjakan itu dalam ketaatan kita. Kenapa kamu memberi? Ya aku tahu firman Tuhan, aku tahu kebenaran dan ini tuntunan Roh Kudus untuk aku mengerjakannya dan aku beri. Dan waktu memberi bukan karena takut, bukan karena nggak ada pilihan, bukan karena alasan upah, sekalipun ada upah yang mengikuti, tetapi alasan utamanya dengan kerelaan hati. Aku berikan sudah. Plong. Lepaskan, lepaskan. Berikan, berikan. Pergi ke sini, pergi. Tuhan yang suruh. Tuhan yang betul-betul hatinya rela. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Coba buka Alkitab Anda. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Oke. Di sini dikatakan firman Tuhan, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jalani semua hukum, perintah yang Tuhan sudah berikan, yang sudah diajarkan kepadamu, kerjakan dalam ketaatan. Waktu kamu datang ke ibadah, oke, dikatakan datanglah dengan hati yang rela. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kamu seolah-olah kelihatannya taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan juga menyelidiki hati nuranimu. Apakah kau mengerjakannya, apakah kita, apakah Anda dan saya melakukannya dengan sebuah kerelaan hati. Nah, cepat lambat orang yang tidak rela hatinya pasti akan kelihatan. Anda akan menjalani segala yang diperintahkan dengan taat, tapi di hati itu akan muncul sungut-sungut seperti bangsa Israel itu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang banyak mujizat apa yang mereka lihat? Ayo, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Wah, semua wow, terkagum-kagum. Ih, Tuhan buat gini, setiap pagi dapat makan, dapat roti, Tuhan kirim burung puyuh. Wow, lihat tiang awan, tiang api, lihat segala mujizat. Wah, semuanya kita terkagum-kagum. Wow. Lalu mereka jalan menuju ke tanah perjanjian. Tapi apakah mereka jalaninya dengan rela? Buktinya apa? Buktinya setiap kali kecentok keluarlah apa yang ada di hatinya. Deng, gitu. Bum, muncul semuanya.
Ternyata selama ini kalian gak pernah rela berjalan dalam kehendak Tuhan ya. Kenapa? Akhirnya juga bersungut-sungut. Ngomel. Pernah Anda lihat orang yang begitu? Mengerjakan sesuatu. Iyalah, tapi kerjakan tapi terus menggerutu. Tapi dia kerjakan. Menurut Anda apakah itu akan mendatangkan berkat? Enggak loh. Malah kita bilang, sampai satu titik orang kan berkata, kalau kamu mau kerjakan ya kerjakan, kalau kamu nggak mau ya sudah, nggak usah. Daripada kamu mengerjakannya, tapi ngomel terus. Gitu. Selesai, tapi ternyata nggak datangkan kebaikan kok. Gitu. Muncullah aslinya, karena nggak pernah rela. Gitu. Nah, lalu begitu ada kesempatan, dari yang menggerutu gitu, begitu ada kesempatan, lalu muncul yang lebih besar, bukan hanya menggerutu, tapi adalah pemberontakan. Demi pemberontakan. Makanya kalau Anda lihat dalam perjalanan Israel, dari sungut, lalu memberontak. Sungut, lalu memberontak. Gitu. Semakin gak terima hatinya, gak rela, ngerjain gak rela, tambah, satu hari muncul. Nah, langsung ketahuan. Jadi selama ini kamu kerjakannya kenapa? Kayaknya kamu taat. Tapi sebenarnya kamu gak pernah rela. Oke? Atau sampai satu titik begitu kepepet atau terdesak, atau Anda tidak merasa seperti yang Anda harapkan, maka dengan mudah Anda akan membelok dan mengkompromikan apa yang dilihat sebagai sebuah ketaatan. Itu yang terjadi sama Saul. Gitu. Kayaknya dia betul-betul beribadah sama Tuhan ya. Tapi waktu terpepet, dengan sangat mudah, dengan jelas dan gamblang, dia bisa berbelok dan memberikan berbagai macam alasan. Kenapa? Apa yang aku dengar bunyi domba-domba itu, suara domba kambing yang aku dengar itu. Langsung dia keluarkan alasan. Gini loh, aku kan sudah mengerjakan semua yang Tuhan suruh. Nah, lalu penduduk tentara-tentaraku ini merasa ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mereka mengambil domba-domba yang sehat, yang subur itu untuk Tuhan. Lalu Samuel berkata, kamu pikir persembahan itu lebih berarti daripada mendengarkan kehendak Tuhan? Oke? Waktu kepepet, dia lihat Samuel belum datang kasih persembahan. Dia kasihkan persembahan sendiri. Loh, kamu ini kan mau taat kan sama Tuhan? Iya, tapi begitu kepepet, kenapa muncul begini? Karena dari awal dia gak pernah menjalankannya dengan rela hati. Sehingga begitu mendesak dia, dan itu betul-betul memojokkan dan merugikan dia, tanda petik, orang-orang meninggalkan dia takut disalahkan, dia takut gini. Lalu dia jual ketaatannya, dia munculkan orang aslinya. Dia berbelok dengan gampang. Cobalah, gini loh saudara-saudara. Kalau kita ada di posisinya, lalu kita sudah dengar Tuhan bilang jangan. Masakah kita masih tetap mau melakukan itu dengan berbagai macam bumbu dan alasan? Kalau betul itu kita kerjakan, sebenarnya selama ini sepertinya kita benar-benar belum rela untuk berjalan dalam kehendaknya. Sehingga detik di mana kita rasa kayak rugi dan terpojok, dengan sangat mudah kita berbalik dan mengkompromikan yang seolah-olah ketaatan. Kenapa? Karena kita tidak sesungguhnya dengan rela hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan bawa Anda dan taruh Anda hari ini di Singapura, hari ini pada jemaat Rose of Sharon Church, Tuhan taruh Anda di sini nih. Anda akan jalani setiap hari Anda, bukan? Di Singapura. Baik itu alasannya karena studi, karena bekerja, atau karena berumah tangga, atau hari ini Tuhan taruh Anda ada di Batam atau di Tanjung Pinang, atau Tuhan kirim balik ke Tanjung Pinang dari sekolah jauh, bangun karir bisnis di sana, lalu Tuhan panggil kembali, Tuhan taruh kembali di kota Anda, atau bahkan Tuhan taruh Anda di mana? Sebutlah Filipina atau Hong Kong, atau Tuhan bawa karena pernikahan di India, Anda harus ke sana atau harus ke situ, apa semuanya. Apakah Anda berani membantah Tuhan? Tidak mau, tidak berani. Sehingga Anda akan tetap berjalan seolah-olah Anda taat kepada rencana dan kehendaknya. Tapi pertanyaan saya berikutnya, Anda benar-benar rela nggak untuk ada di situ? Menjalani apa yang Tuhan inginkan. Ayo cek, ayo bercermin.
Dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dengan semua ketaatan. Pastor, saya sudah lakukan loh. Pastor, saya kalau Tuhan bicara saya pasti akan nurut. Saya akan taat. Saya tidak berani kompromikan. Saya tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri. Saya mau berjalan lurus. Saya benar-benar menghargai itu perintah Tuhan. Nah, sekarang berikutnya, apakah Anda menjalankannya dengan rela? Karena jika tidak, pasti Tuhan akan terus beracara di dalam hatimu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kamu gak pernah rela. Rasanya kayak, wah ketemu ini bersungut-sungut, itu gak terima, lalu ini terus di hati ini disimpan. Itu bahaya karena nanti waktunya akan tiba, semuanya akan muncul ke permukaan. Dari sungut-sungut, pemberontakan. Bangsa Israel tuh memberontak bukan cuma sama Musa loh ya, tapi dia juga akhirnya memberontak sama Tuhan dengan Allah-Allah lain yang dimunculkan. Lalu dengan sangat mudah mengkompromikan ketaatan yang kelihatan seperti ketaatan. Apakah engkau menjalani hari-harimu hari ini? Apakah engkau menjalani tugas dan panggilan dan tanggung jawab hari ini? Dengan sebuah kerelaan hati, teman-teman. Taat dan rela hati. Kalau enggak, ayo selesaikan. Tuhan, bongkar hatiku. Kalau ternyata betul aku nih gak pernah rela loh. Dari awal aku tuh gak pernah rela. Yang aku cuma gak bisa melawan aja. Tuhan, ubahlah hatiku. Aku lepaskan semuanya. Biarkan aku kerjakan ini semua dengan kerelaan hati. Karena itu betul-betul memerdekakanmu. Betul saudara-saudara. Tuhan suka sekali dengan kerelaan hati. Memberi, berilah dengan kerelaan. Beribadah, beribadahlah dengan rela hati. Membangun ketaatan, jalani ketaatan, jalanilah dengan kerelaan hati. Oke? Kenapa kok Tuhan suka kerelaan hati? Tadi kenapa kok Tuhan suka ketaatan? Karena itu kasih. Oke? Karena itu penghormatan. Tapi kenapa kok Tuhan itu suka dengan hati yang rela? Karena keputusan untuk rela itu mencerminkan kepercayaanmu kepadanya dan menggantungkan seluruh hidupmu kepadanya. Betul, saya ulangi ya. Karena kerelaan hati itu menceritakan tentang kepercayaanmu kepadanya. Tuhan, aku tahulah kamu yang membawa aku sampai sejauh ini. Dan aku ya percayalah ini bukan kebetulan. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan atau tidak nyaman bagiku. Aku kepikir satu hari nanti aku bisa ada di US. Ternyata Tuhan malah damparkan aku di Singapura. Aku dulu sempat terpikir untuk kuliah, untuk kerja, malah Tuhan taruh aku di Hong Kong. Tuhan taruh aku di Batam, sebutlah di mana Tuhan taruh. Lalu kita berkata, Tuhan biarkan aku jalan dengan kerelaan hati. Loh, kenapa kok kamu bisa rela begitu? Ya karena aku tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun gak nyaman, tapi ini semuanya sudah di dalam rencana Tuhan. Semuanya indah pada waktunya dan kita bisa berkata, jadilah seperti yang kau kehendaki Tuhan, bukan seperti yang ku kehendaki. Yang kedua, kenapa kok Tuhan suka dengan kerelaan hati? Karena akan mempermudah semua proses. Proses yang engkau jalani tidak akan menjadi lebih rumit dan membayar harganya jadi lebih mahal. Karena waktu mau diproses sama Tuhan, gak pernah rela, bersungut-sungut, keluarkan Mesir dari hati orang Israel. Lalu mulai muncul pemberontakan, lalu Tuhan harus ajar mereka dan beritahu kepada mereka, dengarkan aku bicara sama Musa itu muka dengan muka, tidak ada orang yang selembut dia. Kenapa kamu berani berkata-kata tentang hambaku Musa? Lalu Tuhan didik mereka dengan kusta, dengan sakit, dan Tuhan ajar mereka sedemikian rupa. Harganya jadi mahal yang harus dibayar, teman-teman. Gitu. Pastor, kalau aku rela, aku gak bisa terima keadaan ini. Loh, sekarang kalau kamu gak bisa terima keadaannya, melawan ya gak berani. Pilihan ya gak ada. Gitu. Lalu Anda jalani hidup itu apa terus jadi lebih nyaman gitu?
Apa terus jadi lebih enak gitu? Enggak kan? Bukannya capek setiap kali orang berkata, wow Tuhan baik hari ini. Yes, wah Tuhan kerjakan ini, Tuhan buat ini. Lalu kita, apa yang baik Tuhan itu ini? Kamu sih enak, kamu sih baik. Tapi aku ini kan setiap hari gitu. Lalu kamu pikir itu akan jadi lebih baik? Hey, kerjakan dengan rela hati. Lepaskan semua yang kau pertahankan itu. Dan percayalah bahwa dia punya rencana yang indah. Dan biarkan dia bentukmu dengan mudah di dalam hidup ini. Mudah itu bukan berarti nyaman ya. Tapi tidak membayar lebih mahal dari apa yang harusnya engkau bayar. Kenapa dikatakan mudah prosesnya? Gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu kan punya rencana lebih tinggi dari rencana kita. Gitu. Jadi kalau kita paksa seperti yang kita mau, maka yang kedua adalah kita hanya mendapat bagian yang baik. Sementara Tuhan menyediakan yang terbaik. Oke. Tuhan aku minta ini. Lalu Tuhan berkata tidak hari ini kamu dapat. Loh Tuhan karena menurutku ini baik loh. Tuhan bilang iya bagimu baik. Tapi bukan yang terbaik yang aku sediakan bagimu. Ini bukan yang terbaik yang aku sediakan bagimu. Aku masih sediakan kepadamu yang jauh lebih baik. Kenapa akan mempermudah proses? Karena dia punya waktu. Dan kita pengennya segera. Instan, pengen cepet, pengen lewat gini, seperti yang aku plan, seperti yang aku rancangkan. Kenapa? Aku sudah pertimbangkan ini, pertimbangkan. Ternyata kejadiannya begini, tidak seperti yang kuharapkan ya. Loh, ingat loh Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita selalu berdoa dan kita berkata, Tuhan ku serahkan seluruh hidupku kepadamu, ya kan? Tuhan hidupku milikmu, ya kan? Lalu kita tahu, aku percaya rencana Tuhan lebih indah, lebih tinggi, bedanya langit dan bumi itulah rancangan yang manusia buat dan yang Tuhan miliki. Betul? Lalu di lain kesempatan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarkan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Sisi yang satu kita bilang kehendak Tuhan yang jadi, lalu Tuhan proses kita supaya kehendaknya jadi, tapi mulut yang satu berkata, tapi kok kenapa Tuhan bawa aku ini, kenapa kok Tuhan taruh aku di sini, loh. Kamu berdoa kehendak Tuhan yang jadi kan? Tapi kenapa kamu akhirnya justru kamu gak rela Tuhan bentuk dan Tuhan proses? Saudara-saudara, Tuhan suka dengan kerelaan hati karena itu akan mempermudah proses yang kita harus jalani. Nah, saudara-saudara, rencana kita bukanlah rencananya bukanlah harus seperti rencana kita. Dan semua plan, semua yang terbaik yang Dia sudah sediakan bukan seperti yang kita pikirkan sebagian. Sebagian mungkin seperti yang kita harapkan, tapi tidak harus seperti yang kita pikirkan. Dan saya ingin menutup dengan satu ayat yang saya teringat ketika mempersiapkan ini. Di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, buka Alkitab Anda, Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang mengerjakan dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Artinya tanah liatnya dibasahin lagi, diremukkan kembali, dibentuk lagi supaya menjadi bejana baru menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kamu, saya, Anda, kita semuanya ada dalam tangan Tuhan. Dia mau bentuk kita, proses kita jadi seperti yang terbaik yang Dia rencanakan dalam hidup ini. Tapi kalau tanah liat itu selalu protes terus, sungut-sungut, berontak, gak pernah rela, maka tidak akan pernah jadi sebuah vas yang indah.
Dan dia harus remukkan kembali, dia harus remukkan kembali, dia harus remukkan kembali. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Oke, dikatakan bertobatlah. Dan aku ingin engkau benar-benar menyadarinya. Sehingga engkau bergantung dan bersandar penuh kepadaku. Dan mengizinkan tanganku membentukmu. Menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Orang yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu. Dan dia akan bentuk kau menjadi. Dia akan bentuk Anda menjadi indah. Seperti yang dia kehendaki. Bangunlah kehidupan kita dalam ketaatan. Tapi bangunlah pula dalam kerelaan hati. Tutup Alkitab Anda. Mari bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Ora mahasyakata kuhara malah tahasyakata. Mari bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Rinahanaka syomoko maharianana maharataka syodakara. Rekaniano kurelahanaka syeka paradiara labata hasyokumoko mahayarariara labuhasya. Oh terpujilah Tuhan. Ora mahatiana maka syukupuku ramana kaya riarala bahata kasyana nama ramahata syana nama rolemanianu kasyama kaharakala rahasana nama. Roh Kudus selidikilah setiap hati umatmu. Jemaat yang adalah kekasih hatimu ya Tuhan. Selidiki kedalaman hati kami. Di mana area-area yang selama ini Engkau sudah terus berkata dan menuntun kami untuk berdiri dalam ketaatan. Tapi mungkin selama ini kami menundanya atau tidak sanggup. Kami merasa terlalu berat. Tapi biarkan firman ini berbicara, meneguhkan. Dan kekuatan yang baru mengalir kepada anak-anak-Mu. Sehingga tempat atau wilayah di mana mereka tidak bisa taat, dimampukan oleh Tuhan. Untuk menjalani di dalam ketaatan. Sehingga terus berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya yang baik, atau yang terdengar baik dengan semua persembahan atau korban yang diberikan. Tapi dengar-dengaran akan Tuhan. Melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Tidak mengkompromikannya. Tidak bersungut-sungut. Tapi menjalankannya. Dalam ketaatan, dalam hati yang taat. Dan aku berdoa juga ya Tuhan. Untuk seluruh keluargaku yang mendengarkan hari ini. Apakah ada bagian-bagian tertentu di dalam hati dan langkah kami di mana kami mengerjakannya karena takut akan Tuhan. Tapi sebenarnya kami tidak sadar, kami tidak pernah rela mengerjakannya. Kami tidak pernah rela menerimanya. Kami tidak pernah rela menjalaninya. Sehingga hari ini betul-betul ngos-ngosan, beban berat, letih lesu. Tidak bergairah sementara orang lain berkata Tuhan baik, kami masih terus ngomel, kami masih terus protes, kami masih terus coba berdebat dengan Tuhan. Kenapa begini? Kenapa nggak seperti yang aku rencanakan? Pikiranku kan begini, harusnya kan baiknya begini. Siapa Anda berani berdebat dengan Tuhan yang telah melihatmu dari bakal bayi sampai akhir hidupmu dan memiliki rencananya yang indah dan utuh? Lupakah Anda bahwa Dia berdaulat dan Dia memimpinmu kepada jalan yang penuh dengan kebenaran. Dia gembala yang baik bukan? Biarkan Roh Kudus selidiki hati kami. Dan kalau ada bagian-bagian di mana kami belum rela, biarkan pada kali ini, kesempatan kali ibadah kali ini, kami datang dan menyerahkannya kepada tangan-Mu ya Tuhan. Kami menjalani, memutuskan hidup dalam ketaatan. Tapi juga kami mau menjalaninya dengan kerelaan hati. Kami tahu ini akan berkenan di hadapan-Mu. Karena kerelaan hati itu bicara soal ketergantungan kami dan kami percaya kepada rencana-Mu. Kami percaya kepada tangan-Mu, kami percaya kepada tuntunan-Mu, kami percaya pada penyertaan dan rencana-Mu yang indah dan terbaik bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni selama ini jika di antara kami masih banyak yang bersungut-sungut. Atau mengerjakannya bahkan memberontak di hati kami tidak terima dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Atau bahkan mungkin kami berkata bahwa kami punya ide dan
pikiran dan rancangan yang terbaik yang tidak seperti yang hari ini yang Tuhan izinkan. Tuhan, kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tangan kita bersama-sama. Mari angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Saya mau ajak kita semua serahkan kepada Tuhan. Biarkan kehendak-Nya yang jadi dalam hidup ini. Bersukacitalah saudaraku. Bersukacitalah. Jalanilah ketaatanmu dengan sepenuh hati dan kerelaan hatimu. Dan nikmatilah kemerdekaan itu yang dari Tuhan. Kau akan menikmati perjalananmu, kau akan menikmati musimmu, kau akan menikmati saat ini semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Bahkan tuntunan, situasi, kota, negara, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Kau akan menikmatinya karena kau mengerjakannya dengan rela. Dan Tuhan akan menuntunmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami mau taat dan kami menjalaninya dengan rela hati. Terima kasih ya Tuhan. Ora mahataka shomakara diaralabahataka shugorololabaraka shibirekararaba. Rimahana gara ini namanya harabadaka shugorolabarabariyara. Kami percaya kepadamu. Mikano horamadaka yaranamarada diuruhalabarakaralaba. Rencanamu dan rancanganmu yang paling baik. Rencanamu yang paling sempurna dalam hidup kami. Mahatuh mahariana kashibirekararaba diaralabahatiku rabahasyo rabatakara. Dan jadilah kehendakmu ya Tuhan. Bukan kehendak kami. Jadilah seturut dengan perintah-Mu. Proses kami ya Tuhan indah seperti bejana tanah liat yang dalam tangan penjunan. Jadikan indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu. Tetap sambil angkat tangan-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia di dalam nama Yesus. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Anda. Aku berdoa hati yang baru, hati yang taat, dan hati yang rela. Melingkupi, memenuhi seluruh umat-Mu yang mendengarkan dan bergabung dalam ibadah kali ini. Tuhan terima kasih. Dan segala berkat yang baik mengikuti langkah kaki kami kemanapun kami pergi. Studi diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati Tuhan. Masa depan indah disediakan, pelayanan diurapi makin dan makin lagi. Tuhan memberkati Anda semuanya. Kami menerima semua berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Anda Bapak Ibu Saudara sekalian. God bless you. Everybody clap your hands.